Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumiatur Rahma, NIM 1814 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen penghampu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pembahasan termodinamika dalam tubuh. Yang A. Proses metabolisme manusia. Metabolisme dalam tubuh yaitu kecepatan dalam tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan menjadi energi. Metabolisme yaitu proses dasar yang terjadi pada setiap orang, bahkan tiap makhluk hidup, agar fungsi tubuhnya dapat berjalan dengan normal. Proses metabolisme dalam tubuh terjadi ada dua cara. Yang pertama ada anabolisme, yaitu proses pembentukan berbagai zat yang ada dari makanan. Yang kedua, katabolisme, yaitu proses yang identik dengan memecah zat gizi menjadi lebih kecil agar bisa disimpan dalam tubuh. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika dalam biologi. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dapat dikonsumsikan tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Penerapan hukum 1 termodinamika ini yaitu pada proses fotosintesis. Energi yang tersimpan dalam glukosa juga dapat dirilis melalui respirasi sel. Proses ini memungkinkan tanaman dan hewan organisme untuk mengakses energi yang tersimpan dalam karbohidrat, lipid, dan makromolekul melalui produksi ATP. Bunyi hukum 1 termodinamika yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tapi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ini berhubungan dengan kekekalan energi. Yang selanjutnya ada hukum 2 termodinamika dalam biologi. Seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tercermin dan beberapa hilang sebagai panas. Semakin tinggi sebuah organisme pada rantai makanan, energi kurang tersedia yang diterima dari sumber makanan. Nah, bunyi dari hukum 2 termodinamika ini itu berbunyi bahwa ketika energi dipindahkan, akan ada lebih sedikit energi pada energi proses transfer daripada awalnya. Yang keempat, menjabarkan konsep Gibbs pada organisme. Dalam termodinamika, energi bebas dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni satu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Yang selanjutnya yaitu ada termoregulasi pada tubuh hewan. Termoregulasi yaitu proses penjagaan suhu internal hewan pada kisaran yang dapat ditoleransi. Pengaruh suhu pada lingkungan, hewan dibagi menjadi dua golongan yaitu poikilotherm dan ambitherm. Poikilotherm yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh bagian luar. Hewan seperti ini disebut juga hewan berdarah dingin yang termaksud dengan poikilotherm yaitu bangsa ikan, reptil, dan amfibi. Selanjutnya hewan homoiotherm yaitu sering disebut dengan hewan berdarah panas karena dapat menjaga suhu tubuhnya. Hewan yang termaksud dalam homoiotherm yaitu hewan bangsa apes dan mamalia. Yang selanjutnya ada aliran biologi dalam sistem biologi. Aliran energi itu rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari suatu bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke subproba.
Aliran energi juga dapat dialirkan perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Pada proses perpindahan energi selalu terjadi pengurangan jumlah energi di setiap melalui tingkat trofik makanan-makanan. Nah, sekian untuk materi termodinamika dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton.